Malam guys. Hari ini mau membahas sedikit tentang semacam panggul balang ya. Itu santet asmoro. Oke, kali ini membahas mengenai Dorma Sijunde. Kalau dikisahkan cerita masa lalu, Dorma Sijunde ini termasuk jenis daripada santet yang disebut santet asmara. Jadi bukan sekedar parkasih biasa. Jadi Dorma ini tujuannya adalah untuk menyakiti hati daripada lawan jenis. Dorma Sijunde ini biasa digunakan oleh pihak laki-laki dan selalu yang menjadi korbannya adalah wanita. Oke, jadi korban ini jika tidak bertekuk lutut di bawah kaki daripada si pengirim Dorma, maka wanita itu akan menjadi gila, segila-gilanya. Ya, kadang-kadang dia teriak menyebut nama daripada si pengirim Dorma, atau bahkan dia menjadi gila betul jika ia bersikeras untuk tunduk bersimpu di kaki sang pengirim Dorma Sijunde. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya silahkan di subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Oke guys, silahkan di subscribe sekarang. Oke, silahkan di like, di subscribe, dan notify lonceng belnya. Dorma Sijunde ini menggunakan pangulu balang. Itu sebabnya Sijunde ini bukanlah termasuk jenis parkasih sebenarnya, tidak termasuk jenis parkasih. Ini termasuk jenis santet. Orang bilang adalah santet asmara. Ya. Jadi dia menggunakan suruh-suruhan makhluk halus untuk mengirimkan sinyal cinta oleh pihak lelaki kepada pihak wanita. Tapi jika pihak wanita menolak bayang-bayang cinta yang dikirimkan, maka si wanita ini berefek fatal, bisa menjadi tergila-gila, bahkan gila sungguhan. Sangat mengerikan memang hasilnya. Itu adalah cerita pada masa lalu. Dorma Sijunde ini menggunakan bahan-bahan itu jeruk purut, bonang manalu. Kemudian sebagai sesembahannya digunakanlah daun sirih, yang mana satu ditulis adalah nama pihak lelaki, yang satu adalah nama pihak perempuan. Kemudian di atasnya diletakkan telur ayam kampung sebagai ongkos pada si pangulu balang. Jadi caranya seperti ini. Jeruk purut itu dipilih yang betina. Ya, kemudian jeruk purutnya dihimpit oleh 2 batu besar, tap, jadi gepeng. Dibiarkan hingga dia mengering sampai 41 hari lamanya. Nah, setelah dia mengering, kemudian jeruk purut itu yang sudah gepeng dilobangi di tengah. Nah, benang manalu tadi dimasukkan ke dalam menjadi benangnya penarik daripada gasing jeruk purut tadi. Kemudian pada hari yang ditentukan disiapkanlah umbe-ambenya tadi, daun sirih, telur ayam kampung. Kemudian gasingnya dimainkan sambil membaca doa-doanya. Oke, apa doa-doanya? Ini dia. Perhatikan. Hari malam badian di dapur, naung pagu baliku
Oke. Ini dilakukan setiap tengah malam selama 41 hari. Ya, tengah malam selama 41 hari ketika target itu sedang tertidur. Tetapi tidaklah begitu fatal juga jika dalam 3 hari atau seminggu itu korban ketika mendapat bayang-bayang sinyal cinta dari si lelaki, mungkin hasilnya tidak begitu fatal. Tetapi jika si pihak wanita selalu menolak bayang-bayang itu hingga dilaksanakan selama 41 hari, di situ efeknya sangat berbahaya. Jadi si wanita yang menolak cinta itu bisa menjadi gila betulan. Oke guys, begitu saya cerita hari ini. Jangan lupa ini hanya sebagai media kita tempat bercerita, baik itu legenda, sejarah, fakta, pendapat, opini, atau sekedar sharing-sharing cerita-cerita mitos folklore. Oke, jadi jangan salah mengartikan, bukan untuk mengajari hal sesat, tetapi tempat kita bercerita, bahkan menyimpan kisah-kisah lah agar tidak hilang di telan waktu. Oke guys, jadi yang mau komentar, yang pertanyaan, kalau saya ada waktu, saya jawab nanti. Karena saya pun sibuk mengurus kehidupan juga. Jadi yang mau komentar silakan di kolom komentar di bawah. Silakan di like, di subscribe. Yang berkali-kali tanya nomor WA saya itu ada di Facebook saya, namanya sama dengan channel YouTube saya, dan nomor WA saya itu ada di sampul. Jangan bolak-balik ditanya lagi. Jadi yang ingin bertanya tentang mengupas hal apa, nanti kalau sempat waktu saya tahu juga saya bahas. Oke, terima kasih sudah menonton. Horas.